Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau memperkenalkan diri. Nama Ibu Devianti. Ibu mengajar matematika. Sebelum kalian mulai pembelajaran, Ibu harap, jadi nanti Ibu share, kalian harus absen, wajib absen di forum. Nanti Ibu kasih tahu rule-nya. Terus untuk metode pembelajarannya nanti, jadi kalian harus membaca materi atau menonton video yang nanti Ibu akan share. Jadi setiap pertemuan kalian harus membaca materinya dulu atau menonton video yang Ibu share. Lalu nanti pada saat kalian sudah membaca atau menonton video yang Ibu sudah buat, Ibu akan random salah satu dari kalian akan Ibu telepon lewat video call. Nanti Ibu akan nanya tentang materi yang tadi Ibu share atau video yang sudah Ibu share. Jadi kita ada feedback. Jadi Ibu ngasih materi, Ibu telepon. Jadi secara random ya. Jadi nanti Ibu bisa tahu kalian nggak pahamnya di mana. Gitu. Itu peraturan di pelajaran matematika di kelas kalian. Yang kedua, nanti untuk tugas mingguannya kalian hanya jika Ibu memberikan tugas, jadi kalian tinggal baca peraturannya gimana, apakah nanti nulis di buku atau lewat kuisis atau dan lainnya. Ya, Ibu rasa hanya segitu perkenalannya. Kita lanjut untuk belajar pertemuan pertama, yaitu bilangan berpangkat. Silakan cekidot lihat videonya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini Rabu 5 Agustus 2020, pertemuan pertama kita akan membahas tentang bilangan berpangkat. Kalian bisa buka LKS-nya halaman 3. Di sini Ibu akan menjelaskan untuk pertemuan pertama adalah sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, sifat-sifat bilangan berpangkat ini ada 8. Pertama yaitu sifat perkalian. Nah, sifat perkalian itu maksudnya gimana? Sifat perkalian itu sudah ada rumusnya, di mana A pangkat N ya, A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N ditambah M. Jadi A ini, koefisien A ini, jadi kalau bilangan berpangkat perkalian bilangannya sama, nah A-nya ini kan berarti sama ya. Itu jika ada pangkatnya, nah ini pangkatnya bisa dijumlah. Jadi kalau perkalian itu pangkatnya dijumlah, N ditambah M gitu. Terus contohnya misalnya, contoh 3 pangkat 2 gitu ya, dikali 3 pangkat 4, maka hasilnya adalah 3. Nah, tadi kan kalau perkalian, lihat ini bilangannya sama ya, 3. Pangkatnya saja yang dijumlah, 2 ditambah 4. Maka 3, 2 ditambah 4. Maka menjadi 3 pangkat 6. Hasilnya berapa 3 pangkat 6? 3 pangkat 6 adalah 729. Paham ya? 3 pangkat 6 itu artinya adalah 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Jadi sampai 6 kali itu perpangkatan. Hasilnya 729. Bagaimana jika contohnya seperti ini? Misalnya X pangkat 4 gitu dikali X pangkat 2. Maka sama dengan, lihat, ini koefisiennya untuk perkalian tadi syaratnya adalah harus sama. Maka pangkatnya tinggal dijumlah. Maka hasilnya adalah X 4 ditambah 2. Jadi pangkatnya yang dijumlah, X pangkat 4 tambah 2 yaitu X pangkat 6. Gitu ya. Paham untuk perkalian? Kita lanjut sifat yang kedua, yaitu pembagian. Nah, pembagian itu adalah memenuhi jika N itu lebih besar dari M. Jika N lebih besar dari M. Maksud N lebih besar dari M adalah pangkatnya ini. Jadi pangkat di atas ini A pangkat N
dibagi A pangkat M. Itu N-nya harus lebih besar dari M. Sudah. Contohnya misalnya 3 pangkat 6 per, gitu ya, dibagi 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2. Maka hasilnya adalah, lihat, kalau dia pembagian maka pangkatnya dikurang. Itu ya, menjadi 3, 6 dikurang 2. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 berapa? Yaitu 81. Gitu ya. Contoh berikutnya, bagaimana kalau diganti dengan koefisien? Misalnya Y pangkat 4 dibagi Y pangkat 2. Maka hasilnya adalah, nah lihat syaratnya atau rumusnya, maka pangkatnya dikurang. Maka Y 4 dikurang 2 sama dengan Y pangkat 2. Gitu ya, paham? Kita lanjut. Yang ketiga adalah sifat pangkat. Nah, sifat pangkat. Jadi sifat pangkat itu misalnya ada bilangan sudah pangkat, terus ada pangkatnya lagi. Nah, ini rumusnya seperti ini. Jika A pangkat N dipangkatkan lagi oleh M, maka hasilnya adalah A pangkat N dikali M. Contoh ya. Contohnya misalnya adalah 2 gitu ya. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi oleh misalnya 2. Gitu. Maka hasilnya adalah 2. Nah, lihat, kalau bentuknya seperti ini tadi adalah pangkatnya dikali. Maka 2 pangkat 3 dikali 2. Berapa 2? 3 kali 2? Iya, betul 6. Maka 2 pangkat 6. Tinggal dicari berapa 2 pangkat 6. Gitu ya. Terus contoh berikutnya kalau saya ganti dengan koefisien. Nah, misalnya N pangkat 3 dipangkatkan lagi 4, maka hasilnya adalah menjadi N pangkat 3 dikali 4. Maka hasilnya adalah N pangkat 12. Oke, sifat selanjutnya yang keempat adalah pangkat dari perkalian bilangan. Pangkat dari perkalian bilangan, kita lihat rumusnya, yaitu A dikali B dipangkatkan N. A dikali B dipangkatkan N. Maka hasilnya adalah A pangkat N dikali B pangkat N. Contohnya adalah 2 dikali 3 pangkat 4. Tadi gimana? 2 dikali 3 pangkat 4. Maka pangkatnya kita keluarkan di masing-masing angka ini menjadi 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Berapa 2 pangkat 4? 2 pangkat 4 adalah 16. Dikali 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 adalah 81. Maka hasilnya adalah 1296. Contoh berikutnya misalnya M dikali N pangkat 2. Maka hasilnya adalah M pangkat 2 dikali N pangkat 2. Ini dalam bentuk koefisien. Sudah sampai situ? Paham? Kita lanjut sifat yang kelima. Sifat yang kelima adalah pangkat dari pembagian bilangan. Pangkat dari pembagian bilangan yaitu rumusnya, jika A dibagi B dipangkatkan N, maka kita keluarkan angka yang di dalam kurung ini menjadi A pangkat N per
B pangkat N, di mana syaratnya B itu tidak boleh sama dengan 0. B itu tidak boleh sama dengan 0. Contoh misalnya 2/3 gitu ya, 2/3 dipangkatkan 2. Nah, ini menjadi, tadi gimana rumusnya? Angka yang di dalam kita keluarkan menjadi 2/2 gitu ya, dibagi 3/2. Maka hasilnya adalah 2/2 4. 4/9. Lanjut. Contoh yang berikutnya kita ganti misalnya koefisien. Koefisien itu misalnya X per Y. Nah, X per Y dipangkatkan 6. Maka hasilnya menjadi X pangkat 6 per Y pangkat 6. Gampang ya? Lanjut, sifat berikutnya adalah bilangan berpangkat 0. Jadi setiap bilangan berpangkat 0 itu adalah sama dengan 1. Jadi mau bilangan berapapun jika dia pangkatnya 0 sama dengan 1. Contoh 2/0 sama dengan 1. 3/0 dia sama dengan 1. 2000/0 dia sama dengan 1. Jadi mau berapapun bilangannya jika dia pangkatnya 0 maka hasilnya adalah 1. Itu yang harus diingat, paham ya? Sifat yang ketujuh, bilangan berpangkat pecahan. Nah, jadi bilangan berpangkat pecahan ini ada hubungannya dengan akar. Bilangan berpangkat pecahan ini di halaman 4. Nah, kalian lihat di LKS halaman 4. Di situ bilangan berpangkat pecahan. Nah, jika A sama dengan P pangkat 1/n, maka A sama dengan akar P dari N. Contoh ya. Contohnya adalah misalnya contohnya nomor sifat yang ketujuh. Jadi 2/1/2 sama dengan menjadi akar pangkat N dari P. Nah, lihat akar pangkat N dari P. N-nya itu yang mana? N-nya itu adalah yang 2. P-nya adalah 2. Maka jadinya kalau kita ubah ke bentuk akar, nah ini kalau kita ubah ke bentuk akar itu menjadi akar pangkat 2 gitu ya. Akar pangkat 2. Nah, karena ini akar ini udah bentuknya 2 ya. Tapi ditulis lagi nggak apa sih? Akar pangkat 2 dari 2. Jadi akar 2. Contoh lagi deh, misalnya ini 4/1/3. Maka bentuk akarnya gimana? Bentuk akarnya adalah N-nya adalah 3, P-nya adalah 4. Jadi akar pangkat 3 dari 4. Akar pangkat 3 dari 4. Nah, kalau kita tulis bentuk akarnya seperti ini. Ini sifat yang ke-7. Sifat yang terakhir yaitu bilangan berpangkat negatif. Bilangan berpangkat negatif rumusnya adalah jika A pangkatnya min N maka sama dengan 1/A pangkat N. Contoh ya, contohnya misalnya 8 pangkat min 2 maka bentuknya menjadi 1/8 pangkat 2. Contoh lagi, jika X pangkat min 3 maka bentuknya menjadi 1/X pangkat 3. Oke, cukup sekian. Ini ada 8 sifat bilangan berpangkat. Semoga kalian bisa memahaminya. Jika memang belum ada yang bisa dipahami atau ada yang belum dimengerti, silakan kalian WA ibu. Nanti sebisanya ibu jawab. Silakan kalian kerjakan tugas yang nanti akan ibu berikan. Terima kasih.